Oke, para juragan sawit. Pernah kepikiran nggak, ada satu nutrisi kecil yang sering banget disepelekan, tapi justru bisa jadi kunci sukses panen Anda? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal boron, si kecil-kecil cabai rawit di kebun sawit Anda. Pasti ada yang mikir, cuma nutrisi mikro, seberapa ngaruh sih? Eits, jangan salah. Jawabannya, ngaruh banget. Nutrisi ini loh yang bisa jadi pembeda antara panen yang, ya lumayan, sama panen yang, untung besar. Yuk kita lihat bareng-bareng buktinya. Jadi gimana ceritanya sesuatu yang dibutuhin cuma sedikit, tapi dampaknya bisa segede itu buat kesehatan dan hasil panen sawit? Nah, ini dia rahasianya. Semua ada di peran-peran kuncinya di dalam tanaman itu sendiri. Oke, kita kenalan dulu sama boron. Biasanya kita temuin dalam bentuk pupuk borat ya. Anggap aja ini tuh vitamin wajib buat sawit Anda. Kalau sampai kurang, wah pertumbuhannya bisa macet. Dan yang paling kerasa, produktivitas panen anjlok. Ini bukan main-main loh, karena ujung-ujungnya langsung ngaruh ke dompet kita kan? Nah, sekarang pertanyaannya, emang apa sih kerjaannya si boron ini di dalam pohon sawit? Ternyata, dia punya 4 tugas super penting. Kalau kita paham keempat tugas ini, kita bakal ngerti banget kenapa kekurangan boron itu bisa bahaya banget buat kebun kita. Pertama, dia ini arsiteknya titik tumbuh. Jadi, daun-daun baru bisa muncul dengan sehat. Kedua, dia itu kayak GoFood buat tanaman. Tugasnya nganterin energi gula dari daun ke buah. Penting banget kan? Ketiga, nah ini dia. Dia juga mak comblangnya penyerbukan. Tanpa dia, buah susah jadi. Dan yang terakhir, dia itu tukang bangunannya. Bikin dinding sel jadi kokoh, ibarat tulang buat tanaman. Keren kan? Semuanya nyambung. Oke, kita udah tahu boron itu penting banget. Terus gimana cara kita tahu kalau sawit kita lagi teriak minta boron? Gampang kok, nggak perlu alat mahal. Kita cuma perlu jadi detektif di kebun kita sendiri. Modalnya cuma mata kita. Yuk, kita belajar cara check up daunnya. Itu dia, gejala pertamanya. Namanya hook leaf. Coba deh perhatiin ujung-ujung anak daun sawit Anda. Kalau bentuknya melengkung tajam, mirip ya persis kayak kail pancing. Nah itu dia, itu alarm pertama. Tandanya pohon Anda lagi bilang, "Woi, aku butuh boron." Nah, kalau yang tadi diabaikan, gejalanya bisa makin parah. Jadi kayak gini nih, namanya fishbone leaf. Kenapa? Ya karena anak daunnya jadi pendek-pendek, kaku, dan susunannya jadi mirip banget sama tulang ikan. Ini udah lampu kuning ya, artinya kekurangan boronnya udah makin serius. Dan ini dia kondisi paling gawat, blind leaf, daun buta. Pelepahnya sih tumbuh, tapi kosong. Nggak ada anak daunnya sama sekali, cuma lidi doang. Wah, kalau udah begini, ini udah sirene darurat bunyi ya. Artinya tanaman Anda lagi krisis boron parah dan butuh pertolongan secepatnya. Oke, tenang. Kita udah bisa jadi detektif, udah tahu masalahnya. Sekarang yang paling penting gimana solusinya. Dan ingat ya, kuncinya di sini bukan asal kasih pupuk, tapi ngasih dosis yang tepat biar hasilnya juga hebat. Tapi ada satu hal yang harus dipegang teguh. Soal boron ini, jangan pernah mikir makin banyak makin bagus. Salah besar. Dosisnya pas, dia jadi sahabat. Dosisnya kelebihan, dia jadi racun mematikan buat sawit Anda. Serius, jadi presisi itu nomor 1 di sini. Nah, ini dia contekan dosisnya. Simple kok, tinggal disesuaikan sama umur pohon. Kalau tanamannya masih muda, TBM, kita mulai dari sekitar 20-30 gram di tahun pertama, terus naik dikit-dikit seiring umurnya. Nanti, kalau udah masuk masa panen atau TM, kebutuhannya itu antara 100-150 gram per pohon setiap tahun. Gampang kan? Anggap aja ini resep dari ahlinya. Terus, kapan ngasihnya? Cukup setahun sekali atau 2 kali aja. Nah, ini ada tips pro nih. Kalau kebun Anda sering hujan lebat, jangan kasih semua dosisnya sekaligus. Mending dibagi 2 kali. Kenapa? Biar pupuknya nggak kebuang sia-sia hanyut kena hujan. Sayang kan? Cara aplikasinya juga beda loh tergantung umur pohon. Kalau pohonnya masih muda atau TBM, taburin aja pupuknya langsung di ketiak pelepah. Gampang. Nah, kalau pohonnya udah gede dan berbuah atau TM, taburnya di piringan, kira-kira 1-1,5 meter dari pangkal batangnya. Jangan sampai salah tempat ya. Nah, semua yang kita omongin dari tadi, dari jadi detektif daun sampai jadi apoteker pupuk, semuanya itu tujuannya cuma satu, ngebuka potensi panen kebun kita yang sebenarnya. Inilah kuncinya teman-teman.
Oke, jadi kita ringkas ya. Cuma ada 3 langkah simpel. 1. Kenali betapa pentingnya si boron ini. 2. Identifikasi gejalanya di daun. Jangan sampai kelewatan. 3. Aplikasikan pupuknya. Dosisnya harus pas, caranya harus benar. Cuma 3 itu aja. Resep simpel buat panen maksimal. Sebagai penutup, saya cuma mau nanya satu hal ke Anda. Setelah dengerin semua ini, kapan terakhir kali Anda jalan ke kebun dan benar-benar ngeliatin daun sawit Anda satu persatu? Ayo, coba cek deh. Siapa tahu, kunci buat nambahin hasil panen Anda ya ada di sana, di ujung daun itu.